Setelah kemarin kita udah bahas momen-momen paling baik untuk kita bisa membeli Bitcoin, bagaimana pergerakan Bitcoin saat ini menjelang nanti halving ke 2024, apakah harganya masih bagus untuk kita beli, dan bagaimana strateginya untuk memaintain posisi kita ketika kita udah beli Bitcoin. Langsung aja kita bahas di video ini, let's go. Baru-baru ini heboh pinjol. Sampai salah satu artis tanah air itu harus jual rumah mewahnya 5,5 M buat lunasin utang pinjol. Semoga lo nggak ada yang pinjol-pinjolan ya. Apalagi pinjol buat modal judi online atau trading sekalipun. Gue tahu kalau trading itu bisa ngehasilin profit, tapi tetap ada resikonya. Hati-hati, biasa yang dijual sama sales broker itu cuman sisi baiknya aja buat attract kalian deposit. Buat lo yang mau belajar trading tapi nggak ada modal, lo sebenarnya bisa cari broker yang provide demo account. Manfaatinlah sebaik-baiknya buat belajar trading pakai duit virtualnya sampai lo nanti confidence buat trading secara real. Nih gue langsung kasih tahu aja broker yang bisa lo pakai, yaitu Okta. Karena di Okta lo bakalan di-provide juga sama trading ideas dan video based education maupun artikel. Nah, pas banget di tanggal 26 dan 27 Oktober bakal ada trading conference 2.0 dari Okta, di mana nanti gue sama trader-trader expert lainnya bakal sharing knowledge, market insight, dan live trading juga di sana. Buat daftar lo bisa cek di deskripsi di bawah. Gue harap lo bisa dapat banyak insight dari conference ini supaya nanti bisa siap buat trading di real account. Karena gue punya kode promo yang bisa lo pakai buat modal trading lo bisa jadi 2 kali lipat. Kodenya Andi100. Jadi kalau lo deposit $100 bakal jadi $200, dan kalau lo deposit $200 bakalan jadi $400. Jangan lupa dipakai kodenya. See you at the conference. Semoga bermanfaat. Hai semua trader, balik lagi sama gue Andi Senjaya. So, di video kali ini kita akan update lagi pergerakan harganya Bitcoin. Setelah di video sebelumnya gue udah bilang dan gue udah statement kalau misalkan di bulan kemarin itu merupakan kesempatan terakhir untuk membeli Bitcoin di harga yang bagus. Artinya bukan berarti kita udah nggak bisa beli Bitcoin lagi, tapi menurut gue pribadi, based on my analysis, kalian bisa cek videonya di sebelah sini, bahwa kemarin itu adalah momen yang paling oke, karena di harga yang oke sebelum nanti Bitcoin ini akan kembali ke bull trendnya menjelang halving di 2024. Dan hari ini kita akan update lagi pergerakan harga Bitcoin, kira-kira target selanjutnya bakalan kemana, dan gue akan dedikasikan semua video yang berkaitan dengan analisis Bitcoin dari awal banget sampai ke video kali ini. Gue akan kumpulin ke dalam satu playlist. Gue akan namain playlist ini dengan Gibah Bitcoin. Jadi kalau kalian ngikutin gue di Instagram, dan gue sering ngadain live tentang Gibah Bitcoin, jadi di playlist ini lo bisa mantau analisis gue dari awal banget. Gue bilang di 2023 ketika rame banget rumor resesi, itu dari tahun 2022 gue udah bikin view panjang tentang Bitcoin sendiri, dan sekarang puji Tuhan on track, dan kalian bisa lihat perjalanan analisis gue dari waktu ke waktu dan video ke video di playlist di sebelah sini. Jadi kalian bisa cek dari awal. So, nggak perlu lama-lama, kita akan coba untuk analisis lagi Bitcoin. Kira-kira perkembangannya gimana? Hari ini di 5 Oktober 2023 kita akan analisis lagi Bitcoin, karena 200 hari lagi kita akan mengalami halving, atau Bitcoin akan halving kurang lebih di April 2024. Langsung aja kita kembali ke chart. Oke, smart trader, gue mau sedikit flashback dulu analisis di video sebelumnya, dimana gue bikin judul 2 alasan kenapa sekarang kesempatan terakhir beli Bitcoin di 2023, dan kurang lebih analisis gue di kondisi harga yang saat itu seperti ini, dimana gue ada analisis juga menggunakan yang namanya Elliott Wave Analysis, dan gue bilang bahwa di 24.000 atau di 25 ribuan itu merupakan area support yang sangat strong. Dan kalau kita coba untuk really detail analisis terhadap every single wave yang bisa kita lihat di sini, ini ada ABC correction wave, dan biasanya di wave C-nya itu akan ada sequence daripada impulsive wave 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau kita lihat sekarang, ini harganya sudah berhasil naik ke sekitar harga 27.600. Kemarin ini sempat ke 28.000, dimana di video terakhir atau di bulan September kemarin ketika kita analisis itu harganya masih di sekitar 25.000. Jadi ini sebenarnya inline dengan analisis yang terakhir, walaupun kemarin ini gue sempat bilang ada potensi dia akan turun lagi sedikit ke area 24.000, tapi ternyata harganya nggak berhasil turun dulu, malah dia udah langsung melakukan reversal. Dan kebetulan antara wave 3 dan 5 di sini terdapat yang namanya bullish divergence. Jadi kalau kita coba untuk tarik garis dari sini, kita bisa lihat ini ada satu formasi atau ada satu fenomena yang kita sebut dengan bullish divergence. Artinya ada satu indikasi reversal, dan tepatnya sekali terjadi di area support yang sangat strong atau yang sangat kuat di sekitar 25 ribuan. Jadi kalau kita lihat harganya saat ini udah mulai naik lagi, dan saat ini kita akan coba untuk melihat potensi kedepannya
kedepannya kira-kira harga Bitcoin akan mencapai level harga di berapa. Oke, gue akan sedikit ngulang dan gue akan mulai dari time frame yang besar dulu, which is di weekly time frame. Di sini kalau kalian masih ingat, kita waktu itu pernah bahas ada satu reversal pattern. Di sini kalau kita lihat ada inverted head and shoulder, kurang lebih seperti ini, dan dia udah berhasil breakout. Dan waktu itu juga gue sempat bilang bahwa ini kalau udah fix breakout area atau harga di 25.000, ini akan membuat Bitcoin sudah confirm reversal karena udah muncul pattern inverted head and shoulder dan siap untuk naik lagi ke atas. Tapi memang masalahnya terakhir kita tahu bahwa di area harga 30.000, which is di sini, ini merupakan area supply dan resistance yang cukup kuat karena secara historical sebelumnya di sini 2 kali ada support kuat dan ketika di breakdown dia membuat sebuah supply zone. Dan kalau kita lihat saat ini memang tertahan di area 30 sampai 31.000. Nah, kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya, walaupun kemarin kita sempat lihat bahwa di sini ada divergence juga atau bearish divergence, saat ini di weekly time frame ini sudah mulai golden cross lagi. Dan di sini kalau kita lihat dia membuat yang namanya lower low, tapi di sini dia tidak membuat yang namanya lower low ke bawah. Atau nanti kalau misalkan kalian coba untuk zoom in ke time frame yang lebih kecil, dia sebenarnya agak sedikit naik. Jadi harganya tidak menyentuh low daripada swing yang sebelumnya. Jadi kita bisa bilang ini juga ada indikasi hidden bullish divergence. Dan satu lagi kalau kita perhatikan di sebelah sini, ini gue coba untuk remove dulu. Kalian lihat di sini ada satu candlestick pattern yang bisa kita sebut dengan outside bar atau bullish engulfing yang merupakan reversal candlestick pattern. Dan sebenarnya dia sangat powerful karena dia ada di area support atau resistance become support. Jadi itu adalah beberapa indikasi kenapa Bitcoin ini berpotensi untuk reversal di sekitar area harga 25.000 seperti yang kita udah bahas di video yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat memang sekarang Bitcoin sudah bergerak naik lagi ke 27.600-an dan sekarang kita akan coba sedikit zoom in ke daily time frame. Di sini kalian udah pada ngerti semua, ada Elliott Wave Analysis dan di sini sudah menjadi akhir daripada wave yang terakhir atau wave C koreksinya. Dan seharusnya dia sudah siap lagi untuk membuat sebuah impulsive wave lagi untuk naik ke atas. Kita akan lihat perjalanannya dari mulai Oktober di bulan ini, November nanti sampai Desember di akhir tahun 2023 seperti apa. Tapi satu hal yang menarik di sini yang menjadi konfirmasi menurut gua dia udah siap untuk naik lagi adalah di high wave keempat dia udah berhasil breakout ke atas. Artinya kalau secara Elliott Wave di sini sudah selesai wave turunnya dan dia siap untuk membuat wave yang baru lagi naik ke atas. Dan kalau kita coba sedikit melihat menggunakan tools tambahan trendline, kita akan coba ganti dulu ke line chart di sebelah sini dan kita akan coba hubungkan titik-titik garis yang kita bisa lihat di sebelah sini. Kalau kita perhatikan di sini trendline-nya sudah berhasil di breakout juga oleh harganya dan ini breakoutnya juga cukup signifikan. Dan kalau kita lihat saat ini harganya udah mulai bermain di atas garis trendline. Artinya ini merupakan satu indikasi yang sangat positif di mana Bitcoin untuk beberapa waktu ke depan akan mengalami penguatan. Untuk targetnya sendiri menurut gua pribadi di sini target yang paling dekat adalah di area 29.000 sampai 30.000. Jadi kurang lebih di sini karena di sini juga merupakan area supply. Ini gua akan delete dulu. Jadi apabila Bitcoin ini berhasil melewati area harga di 28.000 di sebelah sini, maka target paling dekatnya dia akan ke area supply di sekitar 29.500 sampai 30.000. Ini akan menjadi target yang pertama dan kalau berhasil lagi ditembus, dia akan mengunjungi target yang berikutnya which is di sekitar 31.000 di mana ini merupakan resistance yang cukup kuat sebelumnya. Dan kemudian nanti kita akan lihat dan kita juga akan update lagi apakah Bitcoin ini berhasil menembus area tersebut atau dia masih perlu waktu lagi untuk pada akhirnya berhasil menembus. Menurut analisis gua di akhir tahun 2023 seharusnya Bitcoin ini sudah berhasil bermain di atas area harga 31.000 sampai 32.000. Jadi kurang lebih di sekitar 35.000. Kalau tadi kita menggunakan price action analysis, gua akan sedikit confirm dengan melihat seasonality analisisnya seperti apa. Kalau kita perhatikan kebalikan dari bulan September di mana sebelumnya kita juga sempat melihat bahwa di bulan September ini cenderung marketnya itu mengalami koreksi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari Januari sampai Desember di sini ada simpulannya atau ada bottom line-nya bahwa di bulan September ini kalau kita lihat performance-nya Bitcoin cenderung kurang baik atau di sini ada di minus 70% gitu in total dan rata-ratanya minus 4%, sedangkan yang lainnya itu cenderung hijau. Agustus juga sebenarnya merah, cuman minusnya 0,07 gitu ya. Jadi kita masih bisa bilang dia netral. Tapi kalau kita perhatikan di bulan selanjutnya, di bulan Oktober, ini kalau kita lihat rata-rata setiap tahunnya di bulan Oktober, Bitcoin berhasil bergerak naik sekitar 25%. Kalau kita lihat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, misalkan Januari, Februari, Maret, ini cuma 9%, 12%, 9%. April juga merupakan salah satu bulan yang bagus ya atau positif buat Bitcoin. Tapi kalau kita lihat yang lainnya Mei, Juni,
Juni, Juli ini hanya sekitar 17%, 7%, 7%. Sedangkan di bulan Oktober dia berhasil naik 25% dan di bulan November dia kembali naik lagi cukup signifikan yaitu 35%. Dan kalau kita perhatikan di bulan Oktober ini hampir di atas 50% atau 8 dari 12 atau sekitar 70% di bulan Oktober dia selalu mengalami penguatan atau Bitcoinnya berhasil mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat di 4 tahun yang terakhir dia selalu positif. Dan ketika naik dia juga naiknya nggak sedikit ya. Kalau kita lihat di sini tahun lalu memang paling sedikit 5%, tapi sebelum-sebelumnya kalau kita perhatikan dia naiknya 39%, 28%, 10%, at least 2 digit ya, 49%, 14%. Jadi menurut gua di bulan Oktober ini merupakan sebuah momentum yang sangat baik buat Bitcoin itu sendiri, sehingga gua pribadi cukup optimis dia nanti di akhir tahun kalau kita lihat atau buka monthly chart, monthly candle-nya untuk Bitcoin sendiri seharusnya bisa naik ya kurang lebih kalau misalkan at least 10% dia bisa naik ke sekitar area harga di 29.500-an. Jadi kurang lebih kalau misalkan analisis ini inline dengan data-data yang kita coba untuk kumpulkan, kita bisa melihat bahwa Bitcoin akan kembali naik di bulan Oktober ini. Dan menurut gua Oktober ini merupakan salah satu bulan yang terbaik buat Bitcoin. Oke, sekarang kita mau bahas dari sisi strategi tradingnya sendiri gimana. Buat gua pribadi, gua udah lumayan beli cukup banyak. Waktu kemarin itu gua bikin video tentang ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli Bitcoin. Jadi untuk di spot market dan untuk long term goals gua nanti untuk sampai di 2025 gue udah tinggal maintain aja, gue udah tinggal monitor aja, dan gue juga sekarang udah nggak terlalu banyak mencari area beli lagi karena menurut gue udah cukup masuk dengan porsi yang cukup gitu ya untuk di Bitcoin ini. Tapi gue juga bilang kalau gue juga ada short term tradingnya sendiri di market futures, sehingga kalau gue tahu di bulan Oktober ini kemungkinan besarnya atau pergerakan harganya akan naik ke atas atau bullish ke atas, gue akan coba untuk mencari opportunity untuk trading di lower time frame. Jadi kurang lebih seperti kayak kemarin ini, gua pas lihat dia ada koreksi gitu ya di Bitcoin, jadi dia sempat naik dan kita udah tahu di sini pergerakannya bullish. Ini gua sedikit remove drawing dulu. Kita udah tahu tadi pergerakannya bullish ya, dan gua akan coba untuk bikin satu guideline. Dan di sini kita punya guideline untuk pergerakan Bitcoin di time frame 4 jam. Dan kalau kita perhatikan kemarin ini sempat dia berhasil breakout resistance di sebelah sini, dan kita juga tahu di sini ada area resistance. Dan kalau kita perjelas lagi, memang di sini ada area demand. Jadi ketika dia kemarin ini koreksi harganya dari area resistance di higher time frame-nya, gue coba untuk zoom in sedikit untuk mencari opportunity untuk gue bisa entry di futures market. Jadi pas gue kemarin analisis, pas kemarin gue lihat di sini ada area demand, kemudian ini juga merupakan area resistance become support, dan gue coba analisis dan gue lihat lagi di sini ada divergence yang terjadi. Kalau kalian perhatikan di sini ada bullish divergence. Jadi kemarin ini gue consider untuk coba buy long di futures market. Kurang lebih gue ketika buy di sini dan gue put stop loss-nya slightly di bawah swing terakhir di sebelah sini. Dan gue juga kemarin lihat di sini ada potensi dia membentuk yang namanya inverted head and shoulder juga, which is merupakan reversal pattern. Kalau kalian lihat di sini ada inverted head and shoulder dan dia baru aja breakout di sini. Kemudian saat ini sedang retest. Ini juga menurut gue kalau kalian belum masuk ada potensi yang menarik. Tapi balik lagi disclaimer, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual, dan silahkan analisis lagi masing-masing. Untuk targetnya sendiri gue targetin di swing high yang terdekat, kurang lebih di atas sini. Jadi risk to reward yang bisa gue expect adalah sekitar 1/3,35. Ini gue bakal kasih lihat posisi gue lagi running. Nanti kalau misalkan dia udah berhasil close, either itu profit ataupun loss, gue akan share di Diary Crypto. Gue akan bikin satu video lagi untuk evaluasi. Nama playlistnya adalah Diary Crypto, dimana sebelumnya gue udah sempat bahas juga di video yang sebelah sini. Jadi gue dan lo juga bisa belajar dari hasil trading yang gue dapetin. So menurut gue itu aja untuk gibah Bitcoin kita, especially di bulan Oktober ini, dan hopefully di bulan Oktober ini sesuai dengan data-data dia di tahun-tahun sebelumnya, dimana kita bisa melihat Bitcoin akan menguat, dan menguatnya pun dengan jumlah yang cukup signifikan. Dan kalau lo penasaran gue trading di mana, lo bisa cek info selengkapnya di kolom deskripsi. So segitu aja video kali ini. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.